Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Kertajaya, Fir'aun dari Jawa. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir kerajaan Kediri atau kerajaan Panjalu yang memerintah sekitar tahun 1195 sampai 1222. Kerajaan ini beribu kota di Daha atau Dahanapura yang terletak di tepi Sungai Berantas dengan wilayah kekuasaan meliputi Madiun dan daerah bagian barat kerajaan Medang Kamulan. Berita tentang kerajaan Kediri sebagian besar juga diperoleh dari berita Cina. Berita Cina ini merupakan kumpulan cerita dari para pedagang Cina yang melakukan kegiatan perdagangan di kerajaan Kediri. Seperti kronik Cina bernama Chu Fanci, karangan Chu Jukwa, tahun 1220 Masehi. Buku ini banyak mengambil cerita dari buku Ling Wei Taita, tahun 1778 Masehi, karangan Cuk Ik Fei. Kedua buku ini menerangkan keadaan kerajaan Kediri pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi. Bukti sejarah keberadaan tokoh Kertajaya yang merupakan raja terakhir kerajaan Panjalu atau Kediri adalah dengan ditemukannya Prasasti Galunggung tahun 1194, Prasasti Kamulan tahun 1194, Prasasti Pala tahun 1197, dan Prasasti Wates Kulon tahun 1205 Masehi. Dari prasasti-prasasti tersebut dapat diketahui nama gelar Abhiseka Kertajaya adalah Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikramawatara Aninggita Srenggalancana Digdaya Utunggadewa. Nama Kertajaya juga terdapat dalam Kakawin Nagara Kertagama tahun 1365 Masehi, kitab sastra yang dikarang ratusan tahun setelah zaman kerajaan Kediri oleh Empu Prapanca, seorang tokoh agama di Istana Majapahit. Sedangkan dalam kitab Pararaton, Kertajaya disebutkan dengan nama Prabu Dandang Gendis. Konon dengan kesaktiannya, Prabu Dandang Gendis mampu duduk di tombak yang tajam yang berdiri tanpa terluka sedikit pun. Dikisahkan pada pemerintahannya, Prabu Dandang Gendis atau Kertajaya menyatakan dirinya adalah dewa atau Tuhan dan ingin disembah para pendeta Hindu dan Buddha layaknya Fir'aun dalam masa Nabi Musa alaihissalam yang mengaku sebagai Tuhan. Rakyatnya pun dipaksa menyembahnya, bagi yang tidak menurut akan dibunuh. Aksi sang Prabu Kertajaya yang mengaku sebagai Tuhan itu kemudian ditentang oleh kaum pemuka agama. Para Brahmana pun menolak ketuhanan Kertajaya. Penolakan terhadap pengakuan Raja Kertajaya ternyata berakibat buruk bagi para Brahmana. Mereka disiksa dengan kejam. Bagi yang mengakui ketuhanannya akan dibebaskan dari hukuman, sementara bagi yang tetap tidak mengakuinya akan disiksa sampai mati. Mendapati kelakuan rajanya yang sudah keluar batas kewajaran, para Brahmana kemudian memilih menyingkir dari kota Daha sambil menyatakan kesesatan Prabu Kertajaya kepada seluruh rakyat kerajaan yang ditemuinya. Pada waktu itu Raja Kertajaya sesumbar bawah dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Dewa Siwa. Bebarengan dengan itu, di Tumampel tersiar kabar bahwa Tunggul Amatung, seorang Aku Tumampel, adipati bawahan kerajaan Kediri yang setia terhadap Raja Kertajaya, dibunuh oleh Ken Arok. Ken Arok kemudian mengambil alih Tumampel, menggantikan Tunggul Amatung dan mengaku sebagai titisan Dewa Siwa. Mendapati itu, para Brahmana yang sebelumnya terpencar-pencar menghindari kejaran kerajaan Kediri berbondong-bondong meminta perlindungan kepada Ken Arok. Ken Arok dengan kepawaiannya memanfaatkan situasi, lalu dia mencari simpati dari para Brahmana dan para rakyat lainnya dan berjanji bahwa akan melakukan pemberontakan terhadap Raja Kediri Kertajaya yang mengaku sebagai dewa atau Tuhan. Ken Arok juga berjanji akan menaklukkan Kertajaya.
Kemudian para Brahmana menganugerahi gelar pada Ken Arok dengan gelar Batara Guru. Mulai setelah itu, Ken Arok ditetapkan oleh para Brahmana sebagai perwujudan atau titisan dewa. Gelar Batara Guru tersebut diyakini sebagai upaya pemberian kepercayaan kepada Ken Arok, karena pada waktu itu Raja Kertajaya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Dewa Siwa. Sebagaimana diketahui, Batara Guru merupakan nama lain dari Dewa Siwa. Setelah para Brahmana memberikan dukungan penuh terhadap Ken Arok, diangkatlah kemudian Ken Arok menjadi Raja Tumampel yang merdeka dari Kerajaan Kediri. Sementara para Brahmana selanjutnya mempengaruhi rakyat agar memberontak bersama-sama Ken Arok melawan Kediri. Rakyat kemudian berbondong-bondong membantu Ken Arok untuk mengalahkan Kediri. Melihat Tumampel membangkang, maka Raja Kertajaya mengirimkan pasukan untuk menyerang daerah tersebut. Tumampel digempur habis-habisan oleh pasukan kerajaan Kediri. Namun karena Tumampel didukung oleh para Brahmana dan juga oleh para rakyat, maka serangan demi serangan dari kerajaan Kediri dapat ditumbaskan. Selalu mendapatkan kemenangan dari setiap pertempuran, Tumampel yang didukung oleh rakyat kemudian bergantian menyerang balik ibu kota kerajaan Kediri. Ibu kota kerajaan Kediri pun akhirnya dapat direbut, dan dalam pertempuran terakhir, konon Ken Arok berhasil membunuh Prabu Kertajaya. Setelah ibu kota Kediri dapat ditaklukkan, maka secara otomatis seluruh bekas wilayah kekuasaan kerajaan Kediri masuk kepada kekuasaan Tumampel. Ken Arok kemudian mengubah nama kerajaannya menjadi nama Kerajaan Singosari. Setelah itu, kedudukan Kediri yang semula menjadi pusat kerajaan berganti menjadi keadipatian bawahan Singosari. Meskipun demikian, Ken Arok mengangkat anak Raja Kertajaya yaitu Jayasabha sebagai penguasa Kediri selanjutnya. Tahun 1258, Jayasabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Kemudian tahun 1271, Sastrajaya digantikan putranya yang bernama Jayakatwang. Kelak Jayakatwang atau Adipati Gelang-Gelang ini kemudian melakukan pemberontakan terhadap Singosari. Dan dalam pemberontakan itu, Jayakatwang dapat menaklukkan Singosari. Dan untuk selanjutnya, dia membangkitkan lagi kerajaan Kediri.